Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Teledars dengan Rehan lagi kali ini ya. Kali ini kita akan ngebahas apa ya? Jelas cuma. Jadi kemarin itu tanggal tanggal 8 April. Terus aku lihat lah kan story WA temen aku yang maksudnya masih SMK, adik kelas lah yang dia kayak nggak lulus SNPTN gitu. Terus banyak juga aku lihat di Instagram juga banyak orang yang kayak langsung bikin apa sih kayak postingan gitu kasih semangat buat teman-teman yang nggak lulus SNPTN. Nah, kayak gimana ya? Gini, sebenarnya nggak lulus SNPTN itu bukanlah akhir dari segalanya gitu. Kalau lu nggak lulus SNPTN, ya udah nangis aja, kecewa aja. Terus kalau lu masih nggak terima, ya udah lu terima hari itu juga bahwa lu nggak lulus. Terus ya lu nyoba UTBK, jangan nyoba SN aja, kan SN kan cuma dari rapot. Nah kalau UTBK lu harus belajar dari awal lagi. Ya kalau lu SMA berarti lu tinggal mengulang lagi, tapi kalau lu SMK lu harus belajar dari awal lagi. Tapi jangan hanya ngarepin SBMPTN, jangan hanya ngarepin UTBK. Iya, UTBK tuh sama aja sama kayak SBMPTN kan. Kalau di tahun kita kan SBMPTN namanya. Jadi kan 2018, sekarang angkatan 2020, 2019, 2020 tuh nyebutnya UTBK. Tapi jujur sih kayak mau cerita sedikit lah pengalaman waktu kita masih di SMK dulu. Masih ambis-ambisnya. Mungkin sampai sekarang masih ambis sih. Masih sih, tapi enggak ambisnya ke yang lain. Tapi enggak ke arah yang itu lagi sih. Yang pengen jadi poin di sini adalah jadi kita tuh sebenarnya dulunya SMK, kita jurusan akuntansi, dan kita itu bener-bener SMK tuh kan memang tujuannya untuk kerja kan ya. Itu pernah ada yang namanya kayak praktik kerja lapangan gitu kan. Kalau aku mungkin ya setiap SMK pasti ada PKL-nya, kecuali ada beberapa yang mewajibkan harus melakukan sesuatu gitu. Kalau aku kemarin PKL-nya karena di kantor PLN, dan di sana tuh aku dapet mbak-mbak. Aku ingat banget Mbak Indah. Jadi kayak itu baik banget. Jadi kayak dia sampai bilang kayak gini, "Dek, kamu mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja?" gitu loh. Kalau kamu mau lanjut kuliah, kamu harus belajar dari sekarang. Soalnya kamu kayak apa ya, materi SMK kamu itu nggak bakalan kepake waktu kamu ujian bener-bener masuk kampus. Walaupun kepakainya cuma dasar kan. Apalagi cuma matematika doang sih. Dan bener-bener. Dan lebih gilanya ya, gue kan SMK akuntansi. Waktu itu dapat PKL-nya di PLN. Gue mikir bakalan ditempatin di akuntansi. Akuntansinya PLN. Tahu di mana? Di bagian jaringan. Gue bayangin itu kayak gimana nih? Tapi gue jadi kayak paham gitu loh, maksudnya apa yang mereka sehari-hari lakuin gitu. Jadi makanya gue bertekad dari sana, wah gue mau masuk ke teknik nih. Nah gue mikir aduh waktu itu kan gue belum tahu tuh namanya saintek sama sosum. Nah gue waktu itu kan SMK akuntansi, gue cari lah itu SMK akuntansi masuknya ke bagian mana, dan itu masuknya ke bagian sosum. Dan gue waktu mau gue mikir lagi, gue mau ikut UTS, mau ikut ujian itu saintek. Wah gue harus muter setir lagi gitu, maksudnya muter banting 180 derajat gitu loh. Dan kayak gue bisa kagak ya? Maksudnya awal-awal yang abis PKL itu masih kayak ambis-ambis, gue masih ada ke saintek. Sampai gue tuh di grup lain, gue tuh kan teman-teman gue lagi pada main WhatsApp, gue lebih ke line. Dan itu gue cari grup saintek, sosumnya nggak ada sama sekali, sumpah. Saking gue ngebetnya ke teknik, dan tekniknya itu teknik elektro. Gila gak sih lo teknik elektro, dari akuntansi ke teknik elektro. Terus abis itu kan berarti sama kayak aku lah, kan waktu itu gara-gara PKL pengen tanding di Lastan. Jadi kayak ambis gitu loh, masih aura-aura ambis PKL gitu. Karena mungkin udah lihat senengnya gimana kan. Sih. Terus mikir senengnya doang. Iya.
kagak mikir sebenarnya apa. Dan ya gue ikut SNPTN yang waktu rankingan awal nggak lulus, terus SN yang pengumumannya emang nggak lulus, temen-temen gue lulus dan gue turut bahagia karena itu mungkin hasil kerja keras mereka selama 3 tahun di sekolah. Iya, dan kita jangan ditanya kayak setelah SN pasti masih ada UTBK, SBM. ya UTBK, Masih ada jalur mandiri, jalur mandiri gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Tapi kalau gimana ya? Kalau lu bisa di SBM ya lu maksimalin di SBM, di UTBK ya. Kalau lu udah sampai ke ujian mandiri 1, 2, 3 ya mohon maaf, itu biayanya emang kayak wow banget. Mending lu masuk swasta sekalian daripada lu harus kayak di negeri atau gimana gitu. Tapi gue ya satu sih tekanin ke diri lu sendiri yang bagi yang mau daftar ya, itu kalau lu nggak keterima SN ya lu harus habis-habisan di SBM di UTBK. Dan lu jangan berpikir kemarin tuh SN itu masa terakhir gue buat masuk ke universitas, bukan. Iya, maksudnya udah mikir kayak ini adalah akhir dari segalanya gitu. Kan maksudnya lu tuh udah dikasih kenyataan lu tuh nggak lulus SN gitu. Ya udah lu harus belajar di SBMPTN. Tapi selama di SBMPTN kan ada waktunya itu sekitar 2 atau enggak 3 bulan, dan itu bener-bener manfaatin waktu, jangan lu leha-leha. Ya, belajar. Makanya waktu disuruh orang belajar sama guru tuh belajar. Nah, jadi nantinya nggak nyesel lah. Sebenarnya gue tuh punya teman yang kayak SMK, terus dia tuh lulus UTBK gitu, dan gue tidak lulus SBMPTN kan, jadi gue kayak wow, dia betapa pintarnya. Anak SMK itu sebenarnya bisa lulus UTBK asalkan pertama ya niat, terus habis niat kamu usaha semaksimal mungkin, terus yang ketiga ya udah serahin sama yang di atas. Nah, terus nih, kalau misalkan ada teman kalian yang di kelas maupun yang di sekolah lain atau teman seperjuangan, apaan sih nih yang tadi teman seperjuangan yang ternyata lulus SNPTN, nah jangan sampai kayak aduh kok teman aku lulus sedangkan aku nggak mau lagi deh ngelanjutin ini misalkan kayak gimana, tapi mikirnya oh ya udah ya memang rezekinya dia untuk bisa lulus sedangkan rezeki kita belum gitu kan. Nih kalau teman kalian misalkan kalian mau ke satu tujuan, bukan berarti kalian tuh bisa bersama-sama gitu mau meraih tujuan ini. Mungkin dia duluan gitu mencapai garis finish di tujuan ini, dan sedangkan kalian mesti harus berhenti dulu atau gimana. Nah, pas di sini lah kalian tuh kayak support diri kalian semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, doa, jangan lupa minta doa sama siapapun lah yang kalian temuin, orang tua kalian gitu sih. Pokoknya jangan sedih berlarut lah. Dan buat yang ternyata nanti nggak lulus juga SBMPTN atau TBK nya nggak lulus juga, ya nggak masalah. Kalian udah bekerja keras lah, ibaratnya udah mau berusaha untuk belajar, mau berusaha untuk ya setidaknya coba gitu. Nah, coba lagi, masih ada mandiri. Walaupun kuliah di universitas luar pun belum tentu juga bakal jadi orang sukses. Mau kuliah dimanapun tuh tergantung diri kita sendiri sih, menempatkannya kayak gimana, mau cari pengalaman yang kayak gimana. Kita buat hari-hari kita di kampus tuh kayak ya bermakna lah buat diri kita dan orang lain gitu. Cuma sih kalau lu udah kuliah di luar terus lu kayak nggak ada benefit sama sekali, ngapain lu? Mending kuliah deh di tempat lu sendiri, lu mending lu kerja sambil kuliah, tapi itu balik lagi ke diri orang sendiri sih. Kalau misalnya kuliah tapi nggak ada kontribusinya, nggak bikin diri kita punya perubahan, ya ngapain kuliah gitu kan. Oh iya, terus kalau udah kuliah itu kamu gimana ya, orang Indonesia tuh kayak aku ikut ini ikut itu supaya memenuhi CV-nya gitu. Iya, banyak sih. Dan menurut aku kayak misalkan nih mau kuliah sambil organisasi pun, mau nggak kuliah sambil organisasi pun, ya balik lagi ke individu kalian masing-masing. Ya yang penting nyaman aja, yang penting enjoy aja kuliahnya, asalkan lu tanggung jawab sama
kuliahan lu, tugas lu, jangan lu semena-mena sama Iya. tugasnya. Ini tuh kayak refleksi diri lah buat Iya. kita berdua gitu. Sama Kita reminder banget sih buat kita berdua, karena kita udah kuliah sekarang. Iya. Alhamdulillah. dan masih panjang perjalanannya. Pas kalau udah belajar, udah usaha, jangan lupa doa. Doa. Karena kalau usaha tanpa doa sama aja lu sombong. Kayak gue sombong banget sih. Iya bener. Karena kalau lu udah doa tapi kagak usaha, terus usaha tapi kagak doa, ya lu sombong. Lu seakan-akan bilang ke diri lu, gue bisa, Iya. walaupun waktunya cuma 2 bulan. Ya ampun, kagak. Itu salah banget, salah besar banget. Oh iya, terus perbaiki ibadah lu. Iya. Sumpah, lu itu ngaruh banget sumpah ke diri lu, perbaiki ibadahnya ke diri lu. Terus apa Tapi ya? bukan berarti kita pengen masuk kampus yang kita inginkan Lu berubah mati-matian. gitu tiba-tiba. Iya. Kalau misalkan beribadah ke Allah tuh bukan Jangan hanya karena hanya- sesuatu gitu, tapi karena memang ini kewajiban kita. Iya. Memang udah kewajiban kita. Iya benar sih. Oh iya. Terus gua tuh dulu ya, bukan dulu sih, waktu gua masih habis-habis SPM, gua kan udah kayak gitu yang udah dibilangin tadi. Terus gua tuh sering banget ngucapin terima kasih sama orang tiap malam. Jadi tuh gua tuh kayak bilang makasih ke orang. Mungkin kalau lu nggak ada yang gitu. Udah tahu sih, udah lupa udah berapa tahun yang lalu ya. Apa cepet banget semua. Kayak gimana ya? Maksudnya ya gua tuh bersyukur atas yang telah terjadi hari ini gitu loh. Jadi gua harus bersyukur kayak yang lain gitu. Iya. Terus gua ucapin makasih, minta maaf ke orang gitu loh kalau gua ada salah atau enggak. Ya walaupun itu tiba-tiba, pasti yang gua nggak pernah chat, terus tiba-tiba gua chatin gitu, pasti mereka tanya, lu kenapa Han gitu. Padahal kan ya nggak apa-apa, cuma nanya-nanya doang. Maksudnya itu suatu yang bikin gua tenang gitu Iya. loh. Tapi nggak masalah sih. Iya nggak masalah. Jadi kayak kebiasaan banget sih ke gua kalau Iya. kalau gua gimana ya, kalau gua minta tolong sedikit aja sama gimana boleh Iya, minta benar-benar, tolong benar. lah gitu. Jadi apa namanya? Karena kamu udah terbiasa nih ngelakuin hal itu, jadi lama-lama kan bakalan jadi, bukan sih, misalnya karena kamu ngelakuin itu tiap hari, jadi Iya. itu lama-lama jadi kebiasaan. Dan Iya. nggak apa-apa, itu kebiasaan yang baik sih menurut aku. Karena banyak orang yang kadang lupa bilang terima kasih sama orang lain, atau lupa bilang maaf ke orang lain gitu kan. Lebih sering ketolong nggak sih? Lupa bilang tolong. Lupa bilang tolong, lupa bilang maaf, lupa bilang terima kasih, gitu jangan lupa. I mean like wow. Oke. Poin tadi ya, kayak tetap semangat buat teman-teman yang sedang menjalani semua tes yang berurutan. Masih banyak ujian yang lain. Pokoknya setelah kalian udah masuk kampus nih, udah keterima, ujian tuh masih banyak. Kayak kita nih, udah kuliah masih ada ujiannya, kayak inilah. Habis lulus kuliah pun pasti masih aja kayak nanti kerja kayak gimana, terus pas kerja juga masih ada ujian juga. Maksudnya iya kan, ujian yang lain lah. Iya, pokoknya ujian tuh, ini konteksnya ujian yang kayak yang apa ya, yang dikasih Allah ya kan, dan ujian yang dikasih dunia. Apaan sih nih, jelas? Karena kan kalau nggak ada ujian tuh masa hidup manusia flat-flat aja. Iya, benar. Lu bakalan lupa sama Allah kali kalau lu kagak ada masalah. Berarti kan kalau lu ada masalah berarti oh Allah lagi Pengen deket sama sama kita. Kalau lu nggak ada masalah, masa lu senang-senang mulu sampai lupa nyebutin alhamdulillah, nyebutin bersyukur. Mungkin. Ya, gitulah pokoknya. Semoga video ini bermanfaat ya. Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.